sementara menunggu mic dinyalakan. Baik. Nah, kalau sahabat kita minggu ini ada plester lagi ya? Boleh? Nah. Saudara, sekolah sahabat kita minggu ini adalah perspektif Petrus terhadap great controversy, ya. Apa pandangan Petrus terhadap pertikaian akbar? Nah, ini pertikaian akbar ini, the great controversy. Judul bahasa Indonesia bagaimana ya? Maaf. Pertikaian besar, ya. Petrus dalam pertikaian besar. Begitu bunyinya? Gitu ya bunyinya ya. Saya ada bahasanya lain sedikit di sini. Peter on the great controversy. Jadi apa pandangan Petrus mengenai pertikaian? Ya, pertikaian kita tahu selama kita ini hidup di dunia ini ada suatu pertentangan yang besar. Pertentangan antara siapa? Yang terang dan kegelapan. Peperangan antara setan dan Tuhan. Di mana peperangan ini terjadi, saudara-saudara? Di mana? Awalnya di surga. Sekarang pertentangan itu ada di mana? Apa yang diperbutkan oleh kegelapan dan terang ini? Peperangan hanya terdapat di mana? Pikiran manusia ini, saudara. Makanya Tuhan bilang tidak bisa ini pikiran kita ini diserahkan kepada Tuhan, sama juga diserahkan kepada dunia. Tidak bisa kita ini menyembah Tuhan, saat yang bersama juga pikiran ini menyembah dunia. Tidak bisa. Kalau dua-duanya artinya bukan menyembah Tuhan kita. Kalau kita menyembah dua-duanya, kita merasa oh kita menyembah Tuhan, tetapi kenyataannya kita menyembah dunia dan kenyamanan dan kesenangannya, itu bukan menyembah Tuhan. Seorang Kristen, seorang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya. Nah inilah, seorang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, disinilah peperangan sedang terjadi. Nah Petrus, saudara-saudara, Petrus ini, ada yang menarik dengan Petrus sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya Petrus sendiri. Mengapa Petrus punya tulisan ini sangat bermuatan luar biasa, saudara-saudara. Nah, background dari Petrus adalah seperti Anda dan saya. Ya. Petrus mengerti benar-benar apa arti pertobatan. Nah, saya mau coba ajak saudara-saudara mungkin melihat kepada Petrus ya. Petrus, nah, saudara-saudara, Yesus sebenarnya tidak pernah panggil Petrus ini Petrus. Yesus saat bertemu dengan Petrus pertama kali, dia bilang, kamu Kefas, betul? Lalu 2 tahun berjalan bersama Simon, nama aslinya Petrus siapa saudara-saudara? Simon bin Yunus. Simon Barjona, itu nama Yahudinya dia. Simon anak Jona, Simon anak Yunus. 2 tahun Yesus berjalan bersama Petrus. Yesus tidak bilang Petrus ini Petrus, nggak pernah dipanggil Petrus. Dia panggilnya Simon. Coba lihat Alkitab, semua Alkitab Yesus cuma panggil Petrus sekali, itu pun nanti terakhir-terakhir. Kenapa, di saat apa Yesus panggil Simon ini Petrus? Matius 16 ayat 18. Yesus berkata, "Hei Simon, nah, ya, kamu adalah, hai Simon, kamu adalah Petrus. Hei Simon, kamu inilah adalah kerikil." Betul? Petros ini artinya batu kecil.
Nah saudara-saudara, banyak saudara-saudara kita mengartikan ayat ini, hanya satu ayat ini memberikan Petrus otoritas sebagai pemimpin gereja. Satu ayat ini tok dipakai. Bilang Petruslah pendiri gereja. Dibilang ayat Matius 16 ayat 18, "Hai Simon, kamu adalah Petrus. Kamu adalah Petrus. Dan di atas batu karang inilah aku akan mendirikan" apa? "Gerejaku, jemaatku." Jadi seakan-akan kita mengatakan, wah, di atas Petruslah Yesus mendirikan jemaatnya. Makanya Petrus diangkat sebagai, paus pertama. Inilah pemimpin gereja yang pertama. Betul? Tapi bukan begitu, saudara. "Hai Simon, kamu adalah Petrus." Yesus bilang, "Simon, kamu Petrus." Tetapi di atas batu karang ini, Yesus menunjuk pada dirinya sendiri, di atas Petra. Di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku. Hai kamu Petrus, tetapi di atas Petra aku akan mendirikan jemaatku. Ini batu kerikil. Kalau ini batu karang. Ini batu kecil, ini batu besar. Tuhan mendirikan gerejanya di mana, saudara-saudara? Batu kerikil kah? Atau seperti pasir, ditiup angin mudah terbang, ada air hanyut? Atau Tuhan mendirikan gerejanya di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus sendiri? Di mana kira-kira? Nah, Petrus, saudara-saudara, adalah kita manusia. Apalagi Petrus adalah kita ini, jemaat kita ini, orang-orang Advent ini, yang sudah bertahun-tahun jalan bersama Yesus. Petrus berjalan, si Simon berjalan bersama Yesus, melihat perbuatan-perbuatan yang besar, lihat mujizatnya, mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, setiap hari makan, tidur, ya, berjalan bersama-sama, berhari-hari, berminggu-minggu, kenal kepada Yesus. Ya, tapi hanya permukaan. Sampai di satu titik dalam Markus berapa itu? 14 dikatakan. Yesus bilang, "Simon, kamu akan menyangkal aku." Simon katakan, saudara-saudara, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Biarpun yang mereka yang lain meninggalkan engkau, aku tetap akan bersamamu. Aku akan mati bersamamu." Petrus bilang, betul? Saudara, sikap seperti inilah yang menunjukkan seorang adalah Petrus. Saudara-saudara, hari ini kita ini umat-umat Tuhan mengaku, sayalah pengikut Yesus. Yesus mau bawa kemanapun, saya akan bilang, Yesus, saya ikut engkau. Yesus sudah mau disalibkan, Yesus bilang, "Hei, hati-hati kamu orang-orang Advent, kamu akan menyangkal aku." Apa kita bilang? Aduh, gak mungkin. Tidak mungkin aku akan menyangkal Yesus. Krisis akan tiba, setiap orang akan mempertanggungjawabkan imannya. Kita orang-orang yang paling mengerti siapa Yesus, kita katakan, aku sekali-kali tidak akan menyangkal Yesus. Yesus bilang apa, saudara-saudara? Jangan percaya diri, anak. Jangan percaya diri. Saudara, bertahun-tahun saya terlalu percaya diri, saudara. Menyangka bahwa saya sudah jadi anggota gereja yang benar, biji mata Tuhan, bangsa yang terpilih, umat yang kudus, imamat yang rajani, cukup. Itulah 1 Petrus 2:9, betul? Saya sudah memberitakan Injil. Saya sudah mengajari orang nubuatan, saya sudah mengajari orang itu apa artinya hari Sabat. Saya tidak akan menyangkal Yesus nanti krisis akan datang.
Seandainya lo dalam bentuk apapun akan datang, tidak mungkin saya milih yang salah. Kalau itu yang kita katakan hari ini saudara-saudara, itu buktinya kita ini kerikil. Tidak bisa ini kerikil. Dibangun rumah di atasnya, betul? Siapa membangun rumah di atas kerikil, siapa membangun rumah di atas pasir, itulah orang bodoh. Makanya orang bodoh adalah orang yang paling merasa pintar. Orang yang merasa imannya paling kuat, sesungguhnya itulah orang yang paling lemah iman. Petra tidak demikian, saudara. Yesus loh tidak pernah begitu. Yesus mengalami hari-harinya, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia tahu Bapaknya ini dari surga, benihnya ini dari surga. Tetapi dia tidak merasa layak. Petra, ciri-cirinya adalah orang yang tidak merasa layak. Betapapun kita mengerti firman Tuhan, betapapun kita mengerti apa yang akan melanda dunia ini, tidak akan seorang yang berdiri teguh di atas Kristus merasa bahwa dirinya akan siap. Saudara, tidak siap kita ini, saudara. Menghadapi dunia ini, menghadapi gejolak yang akan terjadi di dunia ini, jangan merasa kita ini siap. Nah saudara, inilah yang tadi malam kita bahas. Inilah si A, inilah si B. Betul? Inilah si lalang, inilah si gandum. Betul? Inilah Kain, inilah Habel. Seorang yang tidak merasa layak sama sekali tidak merasa layak. Merasa dirinya penuh dengan dosa. Akan merasa dia perlu juru selamat. Kalau yang ini tidak merasa perlu juru selamat, ini merasa sudah aman lah, wong saya kan orang baik. Saya ini orang baik loh. Saya sudah menuruti hukum Tuhan. Coba lihat itu 10 hukum. Coba lihat itu 10 hukum. Semua saya sudah turuti. Sudah lengkap saya. Ini tidak berpikir demikian. Nah saudara, 10 hukum berkata, jangan membunuh. Si A merasa, saya tidak pernah membunuh. Tapi si B yakin apa kata Yesus. Kamu tidak membunuh, tapi kamu membenci saudaramu, sudah sama dengan membunuh. Betul? 10 hukum mengatakan, kamu jangan berzina. Oh, saya nggak berzina. Tapi si B sadar, Yesus mengatakan, kamu tidak berzina. Tapi melihat seseorang dan mengingini di hatimu pun kamu sudah berzina, betul? 10 hukum mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanmu, betul? Hukum keberapa itu? Hukum pertama bilang, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Si A mengatakan, oh saya nggak sembah-sembah yang lain. Tapi si B yakin, Yesus berkata, kamu tidak menyembah ilah-ilah lain, tetapi jual segala hartamu, karena itulah ilah. Gimana saudara? Barang siapa tidak rela meninggalkan segala sesuatu, Lukas 14, hartanya, harta bendanya, miliknya, ayahnya, ibunya, sanak saudaranya, tidak bisa menjadi muridku. B menyadari hal ini, saudara. B menyadari hal ini bukan karena B sanggup. B menyadari bukan karena B sanggup menurut hukum Tuhan dengan sempurna.
Justru B ini dengan melihat kepada ajarannya Yesus, melihat kepada kesempurnaan Yesus, dia sadar. Ini sadar saudara, kita ini nista. Ini kemarin tadi malam kita bahas ya. Kalau ini kita masuk ke surga dengan ujian, wah ini merasa, wah nilai saya sudah 97% lah. Sudah oke lah saya, 97% masuk surga lah, betul? Kalau ini melihat pada dirinya, aduh saya belum apa-apa, mungkin saya cuma 3% nilai saya. Yang mana yang kemudian bertumbuh saudara-saudara? Yang mana dari antara ini dan ini, yang mana yang kemudian bertumbuh semakin lama semakin sempurna seperti Yesus? Yang mana yang tadi? Yang kanan. Kenapa yang kanan ibu? Karena dia merasa dirinya kurang. Setiap hari berkaca kepada Kristus. Inilah cerminnya dia ini loh. Bercermin kepada Yesus ini, lihat, saya ini gak layak. Kalau ini syarat keselamatan, saya tidak layak. Cilaka saya. Saya akan berkaca kepada Yesus. Betul? Dengan saya berkata-kata, saya akan cari seperti apa Yesus berkata-kata. Bagaimana penurutan Yesus? Saya akan coba tiru penurutan Yesus. Betul? Tabiatnya Yesus pun kita akan lihat. Penyerahannya Yesus kita akan lihat. Bukan cuma sejam satu hari saudara. Seumur hidup setiap detik. Cara berbisnis pun akan lihat kira-kira Yesus bagaimana ya. Cara mengeluarkan uang kita pun kita akan lihat Yesus bagaimana ya. Cara mencanangkan cita-cita untuk masa depan pun kita akan melihat apa ya cita-citanya Yesus. Bagaimana memperlakukan istri, istri memperlakukan suami, akan berlihat bagaimana ya Kristus memperlakukan sesamanya. Kalau si A tidak berkaca pada Yesus, si A merasa sudah benar. Dia berkaca sama siapa ibu? Dirinya sendiri. Saat berkaca pada dirinya sendiri, waduh, puji Tuhan. Saya tidak seperti si itu loh. Tuhan terima kasih. Saya orang baik tidak seperti si itu. Lihat itu orang berzina. Lalu hari berikut dia berkaca lagi, Tuhan terima kasih. Saya adalah orang baik, tidak korupsi seperti si itu. Tuhan, saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Sudah hebat saya. Tidak seperti orang-orang itu. Betul? Yang mana yang tidak bisa lagi bertumbuh saudara-saudara? Ini tidak bisa bertumbuh. Karena sudah merasa cukup. Nah, saudara-saudara, background dari tulisan Petrus ini adalah ini dia. Petrus tadinya merasa cukup, merasa aman dalam posisinya, berjalan bersama Yesus setiap hari. Tidak mungkin dia jatuh, dia pikir. Tidak mungkin lah. Tapi di saat dia menyangkal Yesus, dia kembali melihat wajah Yesus yang sedih. Hancur hatinya berkeping-keping saudara. Nangis meraung-raung dibilang. Betapa nistanya saya di saat saya merasa saya sudah melakukan segala sesuatu. Saudara, roh yang seperti ini menguasai Petrus. Menulis tulisan-tulisan buku. Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, dan 3 Petrus. Diberikan kepada siapa saudara-saudara? Tulisan Petrus diberikan pada siapa? Jemaat yang sudah mengenal Tuhan. Jemaat yang sudah lama mengenal Tuhan. Petrus menulis kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil.
Jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus. Tapi Paulus tidak bisa lagi berkunjung kepada mereka, akhirnya loyo. Sudah kembali mendunia. Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tidak lagi percaya kepada kedatangan Kristus. Loyo, saudara-saudara. Paulus tinggalin, waktu Paulus datang menggelegar, dia bilang. Gereja ini berapi-api. Paulus pergi, seperti daun berterbangan. Mobilnya sudah jauh, ya daunnya turun lagi ke bumi, betul? Seperti gereja siapa ini, saudara? Jadi tulisan Petrus ini kepada siapa ditujukan? Kepada Anda dan saya hari ini. Muatan dari tulisan Petrus hanya satu, saudara. Siapa kita ini? Kalau kita tidak si A, kita si B. Hei gereja Masehi Advent hari ke-7, siapa kamu? Kamu merasa kamu sudah tahu semuanya? Sudah menurut hukum Tuhan dengan sempurna? Atau kamu sadar bahwa kamu bukan siapa-siapa? Betapapun hebatnya kamu di dalam posisimu, dalam posisi gereja, ya, kenyamanan kita masing-masing, Petrus berkata, waduh, kasihan kalian. Merasa sudah hebat? Jangan. Sehingga Petrus mengingatkan kembali. Ayat intinya minggu ini, 1 Petrus 2 ayat 9, 2 Petrus 9 bunyinya, 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Bahasanya seperti ini ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara coba dibalik mundur ayat ini. Kita percaya atau enggak sudah dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib? Percaya? Tadi malam kita bahas Lukas 7 ayat 41-42. Mengenai apa? Ya ini si A dan si B, betul? Ada seorang berhutang 50, ada yang orang hutangnya 500. Tetapi yang memberi hutang menghapus dua-duanya. Semua orang hutangnya dihapus, saudara-saudara, agama apapun, Yesus sudah mati buat setiap manusia. Bukan hanya orang Kristen dia mati. Inilah Dia sudah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Semua sudah selesai di kayu salib, saudara. Begitu hebat rencana keselamatan ini. Dia sendiri turun menebus. Jangan diperkecil makna keselamatan, saudara. Dibilang, hendaklah kamu kudus, karena Bapamu di surga adalah kudus. Jangan sedikit pun diperkecil makna kekudusan ini. Jangan. Kita perkecil makna kekudusan, kita akan memasukkan elemen apa? Perbuatan manusia. Sesedikit apapun kita merasa akan layak, ada unsur perbuatan manusia yang akan melayakkan, kita akan mengurangi kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Jangan main-main, kekudusan Tuhan itu luar biasa, 100% tidak bisa dikurangi. Cacatnya manusia 1% pun tidak bisa masuk. Loh Tuhan, cuma sedikit loh Tuhan. Semua saya sudah tinggalkan loh Tuhan, anak muda kaya ini. Semua saya sudah lakukan, dari kecil saya sudah lakukan. Tapi ya Tuhan sedikit-sedikit, oke lah. Bisa? Tidak bisa.
Saudara, di saat kita sudah dibebaskan dari hutang untuk kutuk dosa, siapa yang kemudian diselamatkan? Keselamatan sudah diberikan, tiket ini sudah diberikan. Betul? Tapi apa semua orang menyambut? Tidak menyambut. Siapa kemudian yang dimaksud oleh 1 Petrus 2 ayat 9? Kamu yang akan memberitakan pekerjaan yang besar dari Dia. Siapa saudara? Betapapun hebat kita menerangkan secara teori, oh Tuhan itu baik, tidak akan ada kuasa Roh Kudus. Kecuali kita percaya, saudara-saudara, kita ini nista. Kalau kita merasa aman dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara mungkin tanya, jadi bagaimana caranya beriman? Kita sudah dibebaskan, saudara, masing-masing di sini ada 50-100 orang, semua sudah dibebaskan, saudara. Tetapi gereja kita ini hari ini yang ada di dalam ruangan ini, kalau tidak si A, ya si B. Tidak lalang, ya gandum. Tidak Petros, ya Petra. Siapa yang diselamatkan? Kalau B ini seperti apa kalau B? Iman. Bukan iman kepada Kristus. Iman seperti iman Kristus. Hanya itu, saudara. Di saat kita punya iman seperti Kristus, kita akan selalu melihat kepada Dia ini. Ada istilahnya WWJD, pernah dengar? What would Jesus do? Setiap saat, setiap aspek kehidupan saya dan saudara, setiap detik, setiap apapun yang saya lakukan di hadapan saya, karena saya merasa saya ini nista, saya selalu berpikir, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Saya berinteraksi sama rekan bisnis saya, waduh, saya mau tipu-tipu sedikit. Tanya sama Yesus, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Saat istri atau suami Anda marah, tanya pertanyaan ini, what would Jesus do? Kalau ditampar pipi kanan, what would Jesus do? Saudara diminta, boleh nggak jalan 1 kilo? What would Jesus do? Jalan 2 kilo, saudara. Ada orang mau ngambil hak Anda, what would Jesus do? Jubah Anda diambil, Yesus bilang apa? Kasih juga bajumu. Apalagi, saudara? Bisa manusia lakukan ini? Kalau dia pandang kepada Yesus, pasti bisa. Masalahnya kita tidak lakukan, saudara. Tadi malam saya kasih ilustrasi. Beberapa dari Anda mungkin tidak hadir tadi malam. Saya disuruh dokter, ayo jogging setiap pagi. Lari biar jantung saudara ini, jantung saya ini ada kelainan. Dokter suruh lari, saya nggak pernah mau lari. Dok, saya sudah kuat kok. Saya kan ya ramping lah. Saya makan sudah sehat. Tidak makan daging. Makan gula juga tidak. Gandum aja tidak saya makan. Saya hidup sudah sehat. Hidup sudah di atas gunung. Saya tinggal di desa. Tidur malam teratur. Tidak ada stres. Saya hubungan dengan istri anak-anak. Waduh, saya bahagia kok. Tapi disuruh lari gak mau. Ya seperti inilah saya, merasa sudah aman. Tapi saudara-saudara, Tuhan memberikan kesempatan. Yesus bisa merubah hati seseorang. Di saat saya sadar, akhirnya saya juga merasa saya ini perlu. Kenapa saudara-saudara? Di saat saya merasa hebat, sudah sehat, saya pernah ikut lomba lari 5 kilo. Tahun lalu, 1 tahun lalu lebih. Saya merasa masih muda, masih kuat. Saya ikut lari 5 kilo. Ya lari sehat lah, bukan kompetisi. Baru 3 kilo sudah ngos-ngosan, aduh cilaka. Saya ini loh masih muda, makanan sehat,
tinggal juga sehat tempatnya, lingkungan sehat. Lari 3 kilo sudah ngos-ngosan. Terus ada nenek-nenek, lari dia ngebut. Saya bilang, waduh cilaka. Orang seperti sudah tua seperti itu bisa mengalahkan saya. Akhirnya sudah finish, ternyata dia pun ngerokok. Waduh, saya bilang, enggak bisa begini. Ternyata di saat saya sudah merasa saya ini melakukan segalanya, ternyata saya belum melakukan apa-apa. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan motivasi seperti itu datang ke dalam kehidupan kita. Dari tahun lalu saudara, 5 kilo aja saya nggak kuat lari. Tapi saya mulai lari. Dalam 1 bulan saya bisa lari 10 kilo. Bulan depannya lari 12 kilo. 15, 20 kilo. Sekarang saya lari maraton pun saya kuat, puji Tuhan. 40 kilo Jakarta Bali. Jakarta Bogor. Bisa lari. Ya puji Tuhan. Ternyata Tuhan beri juga kemampuan. Selama ada niat. Kalau tidak ada niat mau berubah, Tuhan kasih orang yang sudah bertobat pun tidak akan saudara bertobat. Betul? Inilah manusia. Tuhan sudah memberikan pelajaran yang mudah ya. Bagaimana? Nah, kembali kepada 1 Petrus 2 ayat 9. Berita besar apa yang kita akan beritakan kepada dunia, saudara? Oke, ada tambahan? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada satu hal yang saya harus kira-kira, saya bukan ahli Alkitab saudara-saudara. 1 Petrus 4 ayat 1. Ini terjemahannya agak rancu. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, dia berhenti berbuat dosa. Masuk akal enggak itu? Gimana saudara yang pernah baca ayat itu? Ada pendapat? Karena Yesus sudah menderita penderitaan badani, sudah dicambuk, sudah dipaku, sudah disalib, sudah diludahi, ditelanjangi, dicemooh, dipecut. Jadi kita harus pikir seperti itu, bahwa kita harus juga pecut-pecut diri, salibkan diri, ditombak kalau bisa. Betul? Ini kan ayatnya. Siapa yang menderita badani seperti Yesus, dia akan berhenti berbuat dosa. Saudara, terjemahan ini agak rancu, salah. Bukan penderitaan badani, ya. Suffer in the flesh. Apa maksudnya? Siapa yang membuat kedagingannya menderita, itulah, ya. Siapa yang membuat kedagingannya ini menderita, dia akan berhenti berbuat dosa. Itu lebih pantas terjemahannya, ya. Yesus menderita di dalam kedagingannya. Yesus ini lahir di dalam kedagingan manusia. Roma 8 ayat 3. Yesus dikirim dari surga, menjelma menjadi manusia, menyerupai manusia di dalam keadaan manusia yang dosa. Dia mengalahkan dosa di dalam daging. Ngerti ya? Di dalam keadaan manusianya dia seperti Anda dan saya, dia menghancurkan dosa di dalam kedagingannya. Itulah maksudnya. Jadi kalau di saat Yesus ini tidak berdosa karena dia membuat kedagingannya menderita, ini pun yang harus kita lakukan. Dosa itu adalah di saat kedagingan muncul. Inilah yang harus dimatikan setiap hari. Barulah manusia tidak bisa berbuat dosa. Seperti apa sih itu? Penyangkalan diri, terima kasih Ibu. Gimana? Ada pendapat lain mungkin saya salah? Ini belum jam khotbah ya. Jadi kita berinteraksi, saudara.
Saya kasih contoh. Saudara percaya Roma 8 ayat 28, segala sesuatu bekerja sama, everything works together to bring good for those who. Segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencananya. Ayat 29, supaya mereka memiliki tabiat seperti Yesus. Betul? Nah, saudara, setiap hari kita minta, Tuhan, jadikan saya manusia baru. Tuhan, bentuklah aku. Seperti tanah liat, Tuhan bentuk aku. Benar? Lalu Tuhan bilang, kalau begitu saya kasih kamu alat supaya kamu menjadi periuk yang bisa berguna. Saudara, saya diberikan istri. Istri ini adalah alat yang paling sempurna membentuk tabiat saya. Betul? Bertahun-tahun bilang, Tuhan jadikan saya manusia baru. Tuhan bilang, oke, kalau gitu saya kasih kamu istri. Nih, istri. Istri ini sempurna atau enggak, saudara-saudara? Ya puji Tuhan, istri saya sempurna ya. Di dalam ketidaksempurnaannya dia sempurna. Tapi selama saya masih hidup di dalam kedagingan, saudara-saudara, apa yang saya katakan? Luar biasa Tuhan. Tuhan kasih saya kutuk dengan mengirimkan perempuan seperti ini. Bertahun-tahun saya menikah dengan dia, saudara-saudara. Luar biasa. Baru 1 minggu menikah aja udah minta cerai. Tahun pertama ribut terus, berantem terus, segala macam masalah jadi masalah. Saya salah pencet odol, pencet dari belakang, dia minta pencet, saya pencetnya dari tengah. Marah dia. Pencet odol loh marah. Masalah keuangan marah. Masalah gaya rambutnya saya bilang marah dia. Pendek cerita, setiap hari perkelahian terjadi. Saudara, ini bukan masalah sepele. Saya masuk ke tingkat perkelahian yang luar biasa, saudara. Saya berapa kali lari dari rumah. Karena kedagingan manusia, ya, kedagingan manusia merasa, saya kan sudah berbuat segala sesuatu loh untuk kamu. Kamu kenapa tidak berbalas kebaikan saya kepada dirimu? Lihat, saya sudah bikin ini, sudah bikin ini, sudah bikin itu, sudah menyediakan semua yang kamu butuhkan. Coba lihat, ini karena saya. Kamu harus tunduk sama saya. Betul? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita tidak berkaca kepada Yesus, kita berkaca kepada diri sendiri. Apa saya bilang sama dia? Kamu harus berubah. Bisa, saudara-saudara? Tidak bisa. Betul Roh Kudus. Saudara-saudara, sampai satu saat saya berantem dengan istri saya, perkelahian yang luar biasa. Sampai teriak-teriak dia, tarik-tarik rambut dia, meronta-ronta, marah-marah, saya juga marah-marah, lempar barang, banting semua saya bisa banting, saya banting dulu. Sekarang enggak lah ya. Lalu apa yang terjadi? Saya begitu stres. Saya merasa saya harus merubah dia karena jasa saya sudah begitu banyak. Saya bilang sama istri saya, kalau segitu banyaknya saya sudah buat, kamu tetap tidak puas, kamu masuk ke kamar saya, di lemari saya punya pistol, saudara, dulu. Saya punya senjata. Ambil itu, tembak saya di kepala. Jangan tembak di perut, belum tentu mati, saya bilang, tembak di kepala di sinilah. Kalau nggak mau sini pakai tangan saya nggak mau tarik sendiri, takut. Mau bunuh diri tapi takut mati. Kalau memang tidak bisa kita perbaiki, mari kita akhiri di sini, saya bilang. Nangis-nangis, saya marah-marah juga. Setan hampir merenggut saya, saudara. Inilah Lukas 22 ayat 32. Hai Simon, hei Advent, setan sedang mencoba merenggut kamu, menampi kamu seperti gandum. Tetapi kalau kamu bertobat, apa katanya?
Kamu pergi dan kuatkan saudara-saudaramu. Apa yang terjadi saudara? Saya marah dengan istri marah dengan saya. Saya bilang, oke, mari kita bunuh aja langsung, dor gitu. Anak sudah 2 waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Saya pun tidak berani. Saya ambil sepatu istri saya yang haknya tinggi dulu. Istri saya kalau pakai hak tuh udah tinggi-tinggi. Haknya tajam-tajam. Kalau kamu tidak mau saya lihat mati secara itu, mau lihat mati saya pelan-pelan. Saya ambil sepatu, saya pukulkan ke kepala saya, saudara. Pukulkan ke kepala saya sampai bocor-bocor, sampai robek di bawah rambut ini. Kalau sepatu hak tajam begitu, saya pukulkan ke dahi. Robek begitu luar biasa besar, ada 3 robekan. Sampai tidak sadar saya lihat, saya rasakan dahi saya sudah turun. Karena luka sudah terbuka. Saya bisa rasakan tulang saya waktu itu. Saya ketawa. Sudah puas kamu. Lihat saya mati, saya bilang. Akhirnya beberapa menit, saya kok nggak mati-mati. Hanya kedinginan. Saya bilang, Tuhan, kalau mati sengsara seperti ini, saya juga nggak mau, Tuhan. Kalau saya tidak bisa rubah dia, saudara. Saya bilang, kalau saya tidak bisa rubah istri saya, mungkin saya yang harus berubah. Masuk, saya punya driver, saya punya orang-orang rumah, masuk, teriak langsung karena darah sudah 1 kamar. Saya dibawa, naik ke mobil, dipakai handuk, ditutup begini, pakai handuk supaya tidak, handuk sudah 3 lipat, sudah 3 handuk habis. Rumah sakit hanya 3 kilo dari rumah. Tapi jam 9 pagi saudara-saudara, di Jakarta macet. 1 jam baru saya sampai di situ. Sampai di rumah sakit, dokter tanya. Saya tidak bisa jawab apa-apa karena sudah tidak bisa ngomong. Darah sudah habis. Waktu dikasih suntik mau dioperasi, waktu jarum sudah masuk saya masih kerasa sakit. Dokter bilang ini dosisnya sudah maksimum. Bapak tadi malam minum ya? Malam sebelumnya saya mabuk, saudara-saudara. Jadi kalau ada alkohol di dalam darah, bius itu tidak bisa terasa. Sudah maksimum dikasih tetap tidak terasa. Setiap jarum masuk, jarum keluar, jarum masuk, jarum keluar, setiap tusukan saya rasain. Sampai 40 jahitan. Saya bilang, Tuhan, inilah manusia paling goblok. Inilah manusia yang paling merasa hebat bisa merubah orang lain, ternyata tidak bisa. Saudara, dari titik itu saya mengatakan, daripada saya mati konyol, mungkin saya berubah sekali. Inilah tadi ayat itu, 1 Petrus 4 ayat 1, siapa yang menderita kedagingan, dia berhenti berbuat dosa. Banyak orang mau mati sekali. Untuk Tuhan mau mati sekali. Tapi tidak ada orang mau mati setiap hari. Tidak banyak orang yang mau mati di dalam kedagingannya setiap hari. Jadi dengan cerita ini, saya hanya memberikan satu kekuatan. Saudara, jangan coba-coba merubah situasi. Tuhan berikan situasi kepada Anda tidak menyenangkan dalam rumah tangga, bukan untuk Anda rubah, tapi Andalah yang berubah. Sama artinya di dalam jemaat, jangan harapkan jemaat Anda ini atau orang-orang saudara bersaudara ini akan menciptakan suatu suasana yang kondusif secara rohani. Jangan harap. Karena akan ada lalang dan akan ada gandum. Tapi jangan sekali-sekali Anda merasa Andalah yang gandum sehingga lalang itu harus keluar. Saat kita yang merasa gandum, kitalah yang lalang, betul? Jadi inilah sekarang pertumbuhan yang harus kita lakukan. 1 Petrus 2 ayat 9, buku Petrus ini luar biasa. Mengajari kita bagaimana supaya tidak sama dengan dunia. Ya, ini secara teknis. Kalau kita merasa inilah rencana keselamatan, kita akan berubah pribadi lepas pribadi. Betul? Nah, ada pertanyaan sejauh ini. Biasanya sekolah sahabat banyak pertanyaan, tapi
Dari tadi tidak ada yang bertanya? Ya. Saya rasa kalau doktrin kita Advent mengatakan bahwa kita hanya mengutamakan iman, lalu perbuatan hukum menurut hukum itu kita kelas 2-kan, ini akan membuat orang ambigus atau ragu yang mana sebenarnya yang harus kita ikuti. Sebenarnya kalau Rasul Petrus itu tidak terlalu banyak menekankan dengan keselamatan oleh karena kasih karunia atau iman. Yang paling banyak menekankan itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam hampir di setiap bab, beliau itu selalu mengatakan keselamatan oleh iman. Petrus tidak begitu banyak, memang ada beberapa ayat beliau itu katakan dengan kasih karunia. Tetapi saya tertarik dengan teologianya Yakobus yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul. Sekarang pertanyaan, mana yang kita ikuti di sini? Kalau kita hanya mengatakan iman, hari Sabat depan saya tidak mau ke gereja. Saya tinggal beriman aja di rumah. Karena saya datang ke gereja ini adalah tuntutan daripada hukum Taurat itu. Amin. Nah, jadi inilah kalau umumnya Protestan itu mengikuti bahwa keselamatan hanya iman. Bahkan orang meninggal pun kita dengar orang ini sudah ada di surga sekarang. Betul. Jadi pertanyaan buat saya, apakah hukum ini akan kita kelas 2-kan, lalu kita hanya mengatakan iman? Rasul Paulus sebenarnya tidak mengatakan bahwa iman. Kalau kita lihat di dalam ayat yang dikatakan Rasul Paulus dalam buku Roma, dia mengatakan, saya menulis ini adalah oleh karena kedegilan hatimu. Mari kita baca di dalam Rum 8 ayat 3. Di dalam Rum 8 ayat 3 dikatakan bagian pertama, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan demikian, saya ringkaskan, wajib kita menurut hukum itu bukan cuma mengatakan kasihan oleh karunia oleh karena iman. Betul. Karena memang kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa melakukan hukum Taurat itu 100%. Amin. Rum 3 ayat 23 mengatakan semua manusia adalah berdosa. Rum 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dengan kata lain, harusnya kita semua harus mati. Amin. Tetapi oleh karena kasih karunia lah kita diselamatkan. Yang diselamatkan itu apa? Kita kembali ke dalam Rum 8 ayat 3 ini. Apa yang diselamatkan oleh kasih karunia itu? Yaitu ketidakberdayaan kita dalam mengikuti hukum. Jadi dengan kata lain, kita harus tetap berusaha mengikuti hukum itu. Tetapi sebagai manusia pasti ada. Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa seperti saya ini kadang-kadang dosa lama, manusia lama saya itu kadang-kadang timbul. Itulah kelemahan kita manusia. Jadi saya lihat ajaran kita ini seolah-olah hanya mengandalkan iman lalu penurutan hukum itu. Kita kelas 2-kan, tidak perlu. Jadi terjadi saya rasa dalam pemikiran umat ambigius. Baik. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak. Sangat baik pertanyaannya ya. Roma 6:14. Kita tidak lagi berada di bawah kutuk hukum Taurat. Tetapi sekarang kita ada di bawah kasih karunia. Amin. Amin. Tapi ayat 15 berkata, jadikah apakah demikian, dengan demikian, karena kita ada di bawah kasih karunia, kita akan meniadakan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Jelas saudara-saudara, hanya karena Yesus sudah mati, membayar kutuk dosa kepada Anda dan saya, semua kita,
Kita ada di bawah kasih karunia, saudara-saudara, tidak lagi di bawah kutuk hukum Taurat. Kita akan jelaskan sebentar lagi ya. Tetapi apakah kemudian Taurat dibuang saja kalau gitu? Tidak ada lagi artinya. Bisa begitu? Sama sekali tidak. Oke. Nah, jadi inilah saudara-saudara, penurutan adalah bukti dari iman. Amin. Orang bisa mengatakan, "No, saya punya iman." Ya, bisa katakan di mulut, tetapi kalau tidak ada buktinya melalui penurutan akan apa? Penurutan akan hukum, dia sesungguhnya tidak beriman. Saya tidak menyepelekan penurutan hukum, Pak. Penurutan hukum ini adalah bukti, adalah buah bahwa seorang ini merasa bahwa dirinya ini nista. Saya akan menuruti hukum Tuhan, tapi bukan hanya hukum Tuhan yang hari Sabat saja. Jangan perkecil hukum Tuhan. Betul? Tulisan Roh Nubuat, kamu menguduskan hari Sabat. Satu-satunya kita bisa menguduskan hari Sabat kalau semua hari hidup kita kudus. Itu tulisannya. Hari Sabat adalah hari ke-7, hari milik Tuhan. Tidak ada yang bisa korek-korek, saudara. Hari Sabat itu datang kepada kita. Tetapi bukan hari Sabatnya aja. Saudara, ada yang bilang, orang Advent itu apa sih ajarannya? Kalau hari Sabat matiin televisi, malam Minggu nyalain lagi. Ada penonton televisi kami bilang begitu, Pak. Kalian orang Advent apa sih? Hari Jumat jam 5 sore matiin. Nanti malam Minggu boleh nyalain lagi. Bilang sama anak-anak, itu dosa. Jadi kalau dosa hari Selasa boleh nyalain TV? Tidak, saudara-saudara. Kalau tidak ada sesuatu yang bagus dari televisi, buang televisi. Itu baru konsisten. Amin. Kalau ada sesuatu yang baik dari televisi, nonton. Ada yang bilang, kalian orang Advent tidak pakai perhiasan, tapi lihat kalau pakai jam Rolex, tidak ada yang tegur. Kenapa perhiasan? Itu kan memewahkan diri. Ya coba lihat jam tanganmu, 100 juta. Ada yang bisa berani tegur? Ada yang naik mobil mewah, harga ratusan juta. Ada yang berani tegur, Pak? Pengikut Kristus adalah orang-orang yang sederhana. Datanglah ini si ketua jemaat naik mobil mewah. Ada yang berani tegur? Tidak ada yang berani tegur. Lihat ini pendeta. Tidak pakai anting, kalung dan gelang, tetapi waduh mewahnya minta ampun. Ada yang berani tegur? Tidak bisa. Memang bukan tugas kita menegur saudara-saudara. Ini panjang lagi diskusinya ya. Tetapi kalau kita berkaca kepada Kristus, kita akan merasa diri saya yang perlu bertumbuh. Saya belum sempurna mengikuti hukum Tuhan. Tuhan bilang jangan ada ilah lain, tapi Yesus jabarkan luas lagi saudara-saudara. Apa itu ilah? Mamon adalah ilahmu. Maka Yesus bilang, jual segala hartamu, bagikan pada orang miskin, ikutlah aku. Saudara, ayat-ayat seperti ini menantang saya, saudara. Saya hidup dalam kenyamanan dulu, bertahun-tahun saya baca ayat-ayat seperti ini. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau Tuhan datang hari ini tanpa Yesus saya binasa. Karena apa? Saya cinta uang. Makanya Yesus berikan saya pekerjaan. Pergi menginjil, melayani. Karena dengan melayani, uangmu akan habis. Itu formulasi yang paling tepat. Makanya kenapa Yesus mau kita pergi menginjil. Karena menginjil tidak ada hasilnya, saudara. Betul? Nah inilah, kalau ngomong jujur inilah saudara. Tapi ini menjadi perjuangan kita masing-masing. Yesus mau kita berkurang-kurang. Mendekati akhir zaman, kita tidak akan bisa berjual dan membeli. Apa yang harus dilakukan oleh manusia di saat-saat damai, tulisan Roh Nubuat katakan, harus dilakukan. Karena kita menanti krisis akan datang, kita baru melakukan, itu semua akan menimpa kita seperti gunung. Saudara, latihan-latihan yang kita harus lakukan. Ya, perubahan tabiat melalui rumah tangga. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, sesama jemaat. Apa yang kita lakukan menjadi penata layan bagi Tuhan. Jangan jual harta lah, perpuluhan aja tidak setia kok. Apalagi suruh jual mobil untuk Tuhan, mau? Perpuluhan aja tidak bisa setia.
Apalagi disuruh jual rumahnya. Jangan harap, saudara. Inilah mengapa kita waktunya sudah habis. Oke, baik. Ada tambahan lain mungkin untuk kita tutup? Ya, Bapak. Ya. Betul. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa itu karena Tuhan tidak menginginkan surga itu kosong, supaya makin banyak orang yang bertobat dan masuk. Betul. Tetapi saya melihat, saya yakin 100% ayat itu benar. Kul yakin apa orang Islam bilang? Kun fayakun. Tetapi pertanyaan buat saya, banyak juga orang bosan menunggu Tuhan itu akhirnya juga keluar juga dari iman itu. Jadi kira-kira bagaimana ya Pak? Kita menunggu Tuhan sementara Tuhan menunggu kita. Yang mana yang benar, saudara? Lukas 18 ayat 8 bunyinya begini. Kalau anak manusia itu datang ke bumi, adakah dia mendapati iman di bumi? Itu setelah dia menjabarkan bagaimana seorang hakim yang jahat mau membela janda. Ini hakim yang jahat loh, mau membela janda ini. Betapa Tuhan mengerti penderitaan kita di dunia ini. Kita berseru, Tuhan akhiri segala sesuatu ini, penderitaan dunia. Pulihkan segala sesuatu, datanglah Yesus dengan segera. Yesus bilang apa? Manusia datang hari ini, anak manusia datang hari ini, belum dia dapati iman di bumi, makanya belum selesai. Ini masih tercampur. Makanya pemisahan harus terjadi, saudara-saudara. Gandum harus terpisah dari lalang. Di saat gandum ini terpisah, sempurna, terpisah menjadi 144.000, barulah ini sempurna pengantin Kristus. Ini yang akan dipakai sampai ke ujung dunia memberitakan Injil sukacita, kabar keselamatan mengenai ini kepada dunia. Barulah pintu kasih yang tertutup bagi semua manusia. Amin. Jadi yang Tuhan tunggu siapa, saudara? Harapan manusia adalah Yesus. Tetapi harapan akhir zaman adalah siapa? Manusia yang menyerupai Yesus. Baru manusia yang tidak percaya melihat bahwa Tuhan punya janji adalah iya, amin, dan pasti bahwa akan ada umat yang tadinya cacat seperti Anda dan saya dipulihkan menjadi serupa dengan Kristus. Itulah janjinya. Oke, puji Tuhan. Pak Pemimpin, saya rasa